Nah, jadi intinya ini orang-orang yang memang bagian dari oligarki yang karena kekuasaannya punya kesempatan untuk berbicara suka-suka, tidak bicara objektif. Nah, kalau sudah seperti itu, ya saya kira silakanlah bicara, tapi kita tetap menolak ya bahwa mau dibilang kembali ke Undang-Undang Dasar asli, kita setuju, tapi Anda nggak usah bicara itu sekarang gitu. Bagaimana persiapan pemilu? Bagaimana misalnya dana? Kan sampai sekarang juga kita tidak tahu bagaimana agenda dan pendanaannya oleh pemerintah dan tidak merasa itu penting untuk segera dipersiapkan. Kalau yang berkuasa sekarang ini, yang didukung oleh oligarki ini, lebih dominan untuk menentukan dan agenda-agendanya terus dipaksakan, maka sudah waktunya kita untuk mencegah. Dan untuk itulah kita harus segera mempersiapkan diri ya, bahwa people power itu sudah mulai digaungkan. Kalau rakyat tadi disebut tidak terlalu memahami, ya mari terus kita lakukan sosialisasi pemahaman untuk supaya sadar bahwa Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja, bahwa Jokowi tetap cawe-cawe untuk melanjutkan kekuasaan oligarkisnya. Kalaupun nanti pemilu itu akhirnya diselenggarakan, toh dia sudah menunjukkan belang mendukung Prabowo yang sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program oligarkisnya. Dan untuk itu bahkan Jokowi sendiri tega mengkhianati tugasnya sebagai salah satu anggota PDIP, tega untuk berkhianat kepada Megawati misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya kira kita tidak bicara lagi tentang siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi oposisi. Mari semua rakyat, termasuk yang berasal dari partai-partai berkuasa, terutama dari PDIP atau yang selama ini beroposisi, mari bersatu, mari kita lawan, kita runtuhkan rezim oligarkis yang sudah semakin parah ini. Ya, Dokter Marmar Batubara, memang sih kemarin yang menyeruak ke permukaan dan dipastikan oleh Bamsud sebagaimana sinyalemen yang abang garis bawahi dari Pak Nyala-Nyala itu adalah soal agenda sidang MPR rutin 18 Agustusan, yang ini adalah bagian dari rutinitas agenda sidang yang dilakukan tahunan oleh MPR mengenai yang dikhawatirkan publik itu mengenai agenda amandemen tunda pemilu dalam keadaan darurat. Kemarin itu yang oleh Bamsud dipastikan katanya ini bukan agenda untuk sebelum pemilu 2024, tetapi agenda MPR hasil dari pemilu 2024. Tetapi kita terus harus mengawal ini karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan justru sebagaimana yang tadi Dr. Maron Batubara sampaikan, jangan sampai kemudian agenda kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu ada selipan, meskipun Bamsud meyakinkan bahwa ini sebetulnya untuk diantaranya terkait dengan persoalan empowerment DPD
terus kemudian seberapa jauh sebetulnya terkait dengan PPHN, pokok-pokok haluan negara, dan seberapa jauh sebetulnya terkait dengan pasal 33 yang katanya di dalam ayat 3 itu disebutkan kurang satu, Bang, yakni bukan bumi air saja tapi juga angkasa raya katanya. Udara itu juga harus memasukkan. Padahal juga ada poin di situ kalau nggak salah ayat 4 atau yang 5 itu bahwa kerangka bumi air dan yang terkandung di dalamnya itu dikelola oleh negara dan digunakan semakmur kepentingan kemakmuran rakyat, tetapi berdasarkan atas undang-undang, kan begitu tuh disebut. Nah, sekarang undang-undangnya bermasalah. Pertanyaan krusialnya, Dr. Marwan Batubara, seberapa sih sekarang ini kondisi implikasi kebijakan yang lebih pro oligarki ini dirasakan terutama oleh elit-elit? Kalau elit-elit penyelenggara negara ini kan nada-nadanya hanya sekedar untuk membangun komunikasi hingga kemudian bisa ketemu ini melalui bargaining, ini kompromi politiknya di mana dan seberapa jauh harapan itu ditumpukan pada mekanisme perubahan elektoral, Bang Marwan Batubara. Saya ingin ulangi lagi bahwa kalau bicara amandemen memang itu perlu dilakukan, dan apa yang disiarkan itu umumnya semuanya objektif dan oke-oke saja gitu ya. Tapi kalau yang bicara itu adalah orang-orang yang tersandra, orang-orang yang menjadi bagian dari oligarki ya, termasuk yang namanya pimpinan MPR itu kan salah satu yang kita tandai omongannya itu dari P3 Arsul Sani ya. Kemudian ketua MPR-nya Bambang Susatyo yang barusan saja itu ya membeli saham Lawu Mining, Energy Mining ya, PT LAM milik Windu. Windu itu kan ditangkap 18 Juli karena penambangan nikel ilegal di Mandiodo, Sulawesi Tenggara. Kok bisa-bisanya nih ketua MPR beli perusahaan bermasalah? Yang saya mencurigai justru ini untuk menyelamatkan kepentingan berbagai yang punya saham di situ gitu. Bamsud bisa bilang bahwa wah itu dia tidak tahu sebelumnya, padahal nambangnya itu bertahun-tahun secara ilegal ya sejak 2021, bukan baru beberapa bulan gitu. Dan dia juga tahu siapa di balik misalnya Windu Haji Sutanto itu ya. Ini kan kepala relawan tim suksesnya Jokowi di Jawa Tengah. Siapa dia? Dan di situ juga konon ada kepentingan dari Kapolri Listio Sigit. Nah, jadi intinya ini orang-orang yang memang bagian dari oligarki yang karena kekuasaannya punya kesempatan untuk berbicara suka-suka, tidak bicara objektif. Nah, kalau sudah seperti itu, ya saya kira silakanlah bicara, tapi kita tetap menolak ya bahwa mau dibilang kembali ke Undang-Undang Dasar asli, kita setuju, tapi Anda nggak usah bicara itu sekarang gitu. Bagaimana persiapan pemilu? Bagaimana misalnya dana? Kan sampai sekarang juga kita tidak tahu bagaimana agenda dan pendanaannya oleh pemerintah dan tidak merasa itu penting untuk segera dipersiapkan. Kalau bicara ketemu dengan Presiden menjelang 16 Agustus, yang biasanya itu Presiden bicara di depan DPR dan DPD, itu sudah lumrah. Saya dulu juga waktu jadi anggota DPD sempat mewakili pimpinan DPD datang ke istana. Biasanya itu beberapa menit atau beberapa jam itu ada sambutan dari Presiden waktu itu Pak SBY, ada sambutan dari Ketua DPD, ada juga dari DPR. Itu hal yang biasa dalam rangka persiapan untuk pidato Presiden 16 Agustus itu. Tapi kalau tiba-tiba ngomong kaitan dengan amandemen dan sebagainya, ini kan sudah satu skenario yang direncanakan ya untuk conditioning untuk nanti kalau akhirnya mereka lakukan itu bagi rakyat itu sudah bisa dimaklumi. Nah, itulah sebabnya di grup-grup WA itu saya selalu menyampaikan ini tidak perlu dibahas, ini bukan momentum yang tepat. Kalau mau bicara amandemen nanti setelah pemilu atau setelah
turunnya rezim yang ada sekarang kalau nanti akhirnya people power itu terjadi. Itulah yang kita harapkan sebetulnya. Kalau yang berkuasa sekarang ini yang didukung oleh oligarki ini lebih dominan untuk menentukan dan agenda-agendanya terus dipaksakan, maka sudah waktunya kita untuk mencegah, dan untuk itulah kita harus segera mempersiapkan diri ya, bahwa people power itu sudah mulai digaungkan, sudah ada 3 atau 4 kesempatan yang kita gunakan untuk menyuarakan itu, dan harapannya ke depan ini semakin menggelinding, semakin masif ya, bahwa kalau rakyat tadi disebut tidak terlalu memahami, ya mari terus kita lakukan sosialisasi pemahaman untuk supaya sadar bahwa Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja, bahwa Jokowi tetap cawe-cawe untuk melanjutkan kekuasaan oligarkisnya. Kalaupun nanti pemilu itu akhirnya diselenggarakan, toh dia sudah menunjukkan belang mendukung Prabowo yang sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program oligarkisnya Jokowi, dan untuk itu bahkan Jokowi sendiri tega mengkhianati tugasnya sebagai salah satu anggota PDIP, tega untuk berkhianat kepada Megawati misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya kira kita tidak bicara lagi tentang siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi oposisi. Ya, mari semua rakyat, termasuk yang berasal dari partai-partai berkuasa, terutama dari PDIP, atau yang selama ini beroposisi, mari bersatu, mari kita lawan, kita runtuhkan rezim oligarkis yang sudah semakin parah ini. Ya, silakan Bang diberikan closing statement-nya Bang. Akhir diskusi kita Bang, silakan Bang. Ya, saya kira gong sudah dipukul ya, dan mari terus disambut dengan gong-gong berikutnya di tempat-tempat lain, bersaut-sautan, dan salah satu yang direncanakan petisi 100 adalah menyelenggarakan dukungan rakyat atas petisi 100 di berbagai kota besar di Indonesia, yang dalam seminggu 2 minggu ke depan kita harap kita bisa selenggarakan di Jakarta, di Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, dan berikutnya nanti di Padang, di Medan, di Makassar, dan seterusnya. Ini saya kira perlu dipahami, kita bukan bicara tentang ingin mendapatkan kekuasaan, kita ingin sebaliknya adalah supaya negara ini diselenggarakan sesuai aturan main, konstitusi, untuk supaya tegaknya politik ekonomi sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur di dalam TAP MPR nomor 16 tahun 98. TAP MPR ini salah satu TAP MPR yang tidak dihapus. Kalau yang lain itu mayoritas dihapus karena ada undang-undang pengganti, tapi ini tidak. Ini masih berlaku. Politik ekonomi ini mestinya pro rakyat untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang ada sekarang adalah politik ekonomi kita lebih dikuasai oleh oligarki, karena itu mari kita lawan bersama-sama.